Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Jangan kemana-mana, ya. Jangan malas, ya. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Ya. Apa yang Anda katakan tadi itu, bahwa di dalam uh, live streaming channelku, untuk apa berdoa, untuk apa berusaha, karena nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar pemahaman yang keliru, ya. Mari kita dengarkan, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Inilah yang membuat nasib kondisi seseorang itu karena kesalahan di dalam memahami hukum sunatullah di dalam hidup. Bagaimana mestinya? Ini dengarkan baik-baik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu firman Allah di dalam surah Asy-Syams surat 91 ayat 7 sampai 10. Yang artinya sebagai berikut. Wa nafsi wa ma sawwaha, sesungguhnya Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah ilhamkan, telah takdirkan, telah tetapkan bahwa dalam setiap diri manusia itu ada dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Ulama menyebutnya fujuraha itu adalah potensi kebinatangan, yaitu potensi kecenderungan yang mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dikendalikan oleh syahwat hawa nafsu. Sedangkan takwa itu ulama menyebutnya potensi malaikat, yaitu potensi yang selalu mengarahkan manusia untuk melakukan ketaatan, kebaikan, ya, beramal soleh, berbuat kebajikan. Potensi ini dikendalikan atau dikontrol oleh hati nurani atau disebut akal sehat. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, ya, dengan melakukan ketaatan, melakukan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan melakukan berbagai kesalahan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Inilah para ulama itu menyebutnya bahwa manusia itu disebut makhluk yang memiliki kemerdekaan. Tentu saja kemerdekaan di sini sifatnya terbatas atau relatif. Ya, di dalam ilmu teologi Islam itu disebut kemerdekaan atau kehendak tasriyah. Sifatnya relatif. Sedangkan kehendak atau kemerdekaan mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya berkata ketika hendak berbuat sesuatu, cukup berkata kun fayakun, jadilah maka jadi. Itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kehendak relatif itu perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu berdoa, perlu bersabar, perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini clear, ya. Jadi manusia itu berhak mau jadi baik, mau jadi buruk itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Coba kita perhatikan lagi di surah 99 surah Al-Zalzalah itu ayat 7 sampai
ayat 7 dan 8. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah pun atau sekecil apapun, maka dia akan menerima balasan pahala, balasan kebaikan perbuatan. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan ya sebesar zarah sekecil apapun, maka akan dia melihat atau merasakan kejahatan atau keburukan yang dia perbuat itu, atau balasan kesulitan atau neraka di dalam kehidupannya. Ini jelaslah dasarnya bahwa Allah itu Maha Adil, ya, Maha Adil. Disinilah pentingnya manusia itu perlu usaha, perlu berdoa, perlu ikhtiar, perlu bersabar, perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan salah paham. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu selalu menghendaki, ya, selalu menghendaki manusia itu tenang, bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau terjadi kesulitan atau musibah yang menimpa diri manusia itu, ya, betul itu dalam kendali kontrol kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu merupakan konsekuensi dari keburukan atau kesalahan yang kita perbuat. Oleh karena itu disinilah sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa betapa pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita melakukan apa yang kita lakukan itu di dalam bimbingan, di dalam kontrol, dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu lagi nih sebagai dasar bahwa manusia itu berhak merubah, menentukan nasib dirinya sendiri. Ini di dalam surah 13, surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang kalau dia sendiri tidak merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang harus dirubah di dalam diri manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah mindset, ya, perasaan, pola pikir. Nah, perasaan itu harus kita tentukan. Perasaan itu condong gelisah atau condong tenang. Inilah pentingnya kita itu selalu berzikir supaya hati kita tenang, supaya kita itu nyaman dalam menyikapi suatu hal. Jadi apa yang dikatakan di dalam hukum law of attraction itu benar adanya, bahwa di dalam konsep filsafat itu bahwa betapa pikiran dan perasaan itu turut mempengaruhi, ya, turut mempengaruhi realitas kehidupan seseorang. Nah, jadi apa yang dijelaskan di dalam konsep law of attraction itu bagi saya sejalan apa yang ditekankan di dalam pemahaman beragama itu. Jadi dalam sebuah hadis qudsi itu ditegaskan kembali, sesungguhnya Allah itu mengikuti sangkaan hambanya. Jadi kalau kita itu berpikir positif, berpikir sukses, insya Allah positif dan sukses yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita berpikir negatif atau bersangka buruk terhadap Allah, maka keburukan atau nasib jelek itu yang menimpa diri kita. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi diri saya dan sahabat komunitas TikTok, ya. Ikuti terus live streaming channelku, channelnya Khairul Usman. Sampai jumpa di setiap live streaming pagi, siang dan malam. Demikian, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.